Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra mengklaim bahwa minum air dari galon polikarbonat yang dapat digunakan kembali aman. Ia menegaskan bahwa galon-galon tersebut telah memenuhi standar SNI dan telah melalui serangkaian penelitian serta uji kecocokan pangan. Semua produk terutama kemasan harus memenuhi standar SNI yang menunjukkan bahwa tingkat toleransi terhadap cemaran tidak berbahaya dan tidak menyebabkan gangguan pada kehamilan dan janin, tegas Hermawan Saputra di Jakarta belum lama ini. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas kampanye hitam yang menyebutkan bahwa penggunaan galon polikarbonat yang dapat digunakan kembali tercemar senyawa BPA. Menurut ahli epidemiologi tersebut, meminum air dari galon tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan, terutama pada janin dan pertumbuhan anak. Hermawan Saputra juga menjelaskan bahwa Badan Akreditasi Mutu telah melakukan serangkaian penelitian dan uji klinis sebelum memberikan label SNI pada galon atau kemasan pangan apapun. Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa paparan BPA dalam galon polikarbonat masih dalam batas aman dan tidak berbahaya bagi konsumen. Dengan adanya standar SNI, artinya galon tersebut telah memenuhi tahap penelitian dan dibandingkan dengan hasil produksi yang sudah ada, jelasnya. Hermawan juga menyinggung tentang penelitian terkait BPA yang menjadi dasar polemik saat ini. Ia menjelaskan bahwa penelitian mengenai dampak BPA terhadap kesehatan dan penelitian mengenai kandungan BPA dalam galon merupakan hal yang berbeda. Oleh karena itu, tidak relevan jika kedua penelitian tersebut disandingkan atau dijadikan dasar. Pakar Kesehatan Masyarakat dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka Alamsyah Aziz, juga menjelaskan bahwa paparan BPA dalam galon polikarbonat masih dalam batas aman. Artinya, air yang disimpan dalam galon tersebut masih aman digunakan dan tidak berpengaruh pada janin serta tumbuh kembang anak. Kaki yang seringkali terabaikan ternyata dapat memberikan petunjuk penting tentang kondisi kesehatan tubuh, dari pembengkakan hingga mati rasa. Berbagai kondisi yang muncul di kaki dapat menyoroti masalah kesehatan mendasar yang memerlukan perhatian. Namun, banyak orang menganggap pembengkakan pada kaki sebagai hal yang sepele. Padahal, hal ini dapat menjadi gejala awal dari gangguan organ vital yang membutuhkan perhatian segera. Menurut redaksi duniadiet.com, ada beberapa penyakit yang dapat dilihat dari kaki. Pembengkakan yang terjadi secara berkala pada kaki yang dikenal sebagai edema dapat menandakan masalah kesehatan seperti hipertensi, penyakit ginjal, penyakit hati, atau penyakit jantung. Untuk mengurangi pembengkakan secara alami, disarankan untuk meninggikan kaki, tetap terhidrasi, dan mengurangi asupan garam. Spider veins, pembuluh darah kecil yang berkelok-kelok dan terlihat tepat di bawah kulit, sering dikaitkan dengan kadar estrogen yang tinggi. Kondisi seperti kehamilan, penggunaan pil KB, atau ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan munculnya vena ini, terutama di kaki dan telapak kaki. Meskipun biasanya tidak berbahaya, vena ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau menjadi tanda insufiensi vena. Bau yang tidak sedap pada kaki merupakan masalah yang umum terjadi dan dapat diatasi dengan mencuci kaki secara teratur dan mengeringkannya dengan baik. Namun, bau yang terus-menerus dan tidak hilang bahkan setelah mencuci kaki dapat menandakan masalah kesehatan yang lebih serius, seperti infeksi jamur atau bakteri. Jika bau yang tidak sedap terus berlanjut, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk mengetahui penyebabnya dan mendapatkan pengobatan yang tepat. Nyeri pada kaki dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti cedera,
radang sendi, atau neuropati. Namun, jika nyeri sering terjadi dan berlangsung dalam waktu yang lama, hal ini dapat menandakan masalah kesehatan yang lebih serius, seperti diabetes. Jangan mengabaikan nyeri pada kaki yang berlangsung lama dan segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Mati rasa pada kaki dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti cedera saraf, tekanan pada saraf, dan gangguan sirkulasi. Namun, jika mati rasa terjadi secara teratur dan berlangsung dalam waktu yang lama, hal ini dapat menandakan masalah kesehatan yang lebih serius seperti diabetes atau gangguan saraf lainnya. Untuk itu, sangat penting untuk segera memeriksa ke dokter jika mengalami mati rasa yang berlangsung lama dan memerlukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Perut buncit membandel seringkali menjadi masalah yang dihadapi banyak orang. Selain mengganggu penampilan, perut buncit juga dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan hipertensi. Untuk mengatasi masalah tersebut, banyak cara yang dilakukan, mulai dari olahraga hingga diet. Namun, ada juga cara alami yang bisa dicoba, yaitu dengan menggunakan daun-daunan tertentu yang memiliki khasiat untuk mengecilkan perut. Beberapa jenis daun yang dapat membantu mengecilkan perut buncit adalah daun jati Belanda dan daun mint. Daun jati Belanda telah lama dikenal sebagai tanaman herbal yang efektif untuk menurunkan berat badan dan mengecilkan perut buncit. Kandungan zat lendir dalam daun ini dapat membantu menghambat penyerapan lemak dalam tubuh. Untuk mengonsumsinya, ambil 10-15 lembar daun jati Belanda yang sudah kering. Rebus dengan 2-3 gelas air hingga mendidih. Saring air rebusan dan minum saat masih hangat. Lakukan konsumsi 2-3 kali sehari untuk hasil maksimal. Selain itu, daun mint juga dapat membantu mengecilkan perut buncit. Daun ini dikenal sebagai khasiatnya yang dapat memperlancar pencernaan dan mengurangi penumpukan gas di perut. Untuk mengonsumsinya, ambil beberapa lembar daun mint segar, cuci bersih dan seduh dengan air panas seperti membuat teh. Tambahkan sedikit madu atau lemon untuk menambah rasa dan minum secara teratur 2 kali sehari. Dengan mengonsumsi daun jati Belanda dan daun mint secara teratur, diharapkan dapat membantu mengecilkan perut buncit dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Jadi jangan ragu untuk mencoba cara alami ini dan rasakan manfaatnya sendiri. Sederet minuman pembersih usus bisa membantu memperlancar pencernaan. Sistem pencernaan yang sehat adalah kunci untuk menjaga tubuh tetap bugar dan terhindar dari berbagai penyakit. Mengonsumsi minuman ini ke dalam rutinitas harian Anda dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan dan membersihkan usus dari racun serta kotoran yang menumpuk. Jangan lupa untuk selalu menjaga pola makan seimbang. Penting juga untuk mengonsumsi cukup air putih untuk mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Berikut adalah daftar minuman pembersih usus yang bisa Anda coba. Air lemon hangat. Air lemon hangat adalah minuman yang sangat efektif untuk membersihkan usus. Lemon mengandung asam sitrat yang membantu meningkatkan produksi asam lambung, sehingga pencernaan makanan menjadi lebih lancar. Selain itu, air lemon juga membantu detoksifikasi tubuh dan menjaga keseimbangan pH. Teh hijau. Teh hijau dikenal kaya akan antioksidan terutama katekin yang berperan dalam meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu proses pencernaan. Mengonsumsi teh hijau secara rutin dapat membantu membersihkan usus dari racun dan memperbaiki fungsi pencernaan. Jus lidah buaya.
Lidah buaya memiliki sifat pencahar alami yang dapat membantu membersihkan usus. Jus lidah buaya membantu merangsang gerakan usus sehingga pembuangan racun menjadi lebih efektif. Minuman ini juga kaya akan enzim yang mendukung kesehatan sistem pencernaan. Air kelapa. Air kelapa adalah minuman alami yang kaya akan elektrolit dan memiliki efek detoksifikasi. Kandungan seratnya membantu memperlancar pencernaan dan membersihkan usus. Air kelapa juga membantu menghidrasi tubuh dan menjaga keseimbangan elektrolit.